karyawannya nggak ada yang sholat, ada yang pengedar narkoba, ada yang make, ada yang mes di tempat anak tuh kedatangan sama Intel, sholat di Masjid Rasulullah SAW, mana bisa beribadah umrah sama keluarga anak gitu loh, sampai anak mau daftar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Di Cari Kisah kali ini, Anda ditemenin nih mantan pramugara ya. Mantan pramugara yang Masya Allah, baru kemarin nih, alhamdulillah dapat rezeki umroh bareng Ustaz Ali ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Adit ya, Mas Radit ya. Taib, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Basket masih lancar? Alhamdulillah. Style basket banget. Masya Allah. Jadi nih Mas Radit ini subhanallah kemarin baru pulang lah ya, belum sampai seminggu lah. Belum, Ustaz. Ya, masih hangat ya? Masih hangat. Masih hangat bareng Ustaz Ali. Nah, di sini ada hal yang mungkin sempat juga dicurhatin ke Ustaz Ali ya kemarin ya. Bagaimana proses itu akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa mampir ke tanah suci ya. Alhamdulillah. Padahal katanya dulu nih lagi justru duit lagi ada-adanya malah nggak berangkat ya. Justru pas menurun Allah malah mudahin. Itu gimana tuh? Seperti yang udah di-spill sama Ustadz ya. Dulu anak kerja sebagai seorang pramugara. Ya, istri juga dulu seorang pramugari yang mana gaji dua-duanya 2 digit gitu Ustadz. Gitu ya. Insya Allah mampu dan punya privilege di salah satu perusahaan kita itu punya tiket hanya bayar 10%. Dari harga tiket. Dari harga tiket gitu. Yang mana kalau misalnya kita libur, kebetulan anak base-nya di Bali ya. Kalau mau libur itu kita tinggal datang ke terminal, naik pesawat cuma bayar mungkin 200.000, 300.000 pergi ke Bangkok tanpa harus beli tiket booking duluan. Ini kayak benar-benar ya main ke mana gitu. Bahkan menurut Ana dari Bali ke Jakarta atau ke Jogja, yang mana orang tua Ana di Jogja gitu pada saat itu, ya Ana lebih milih ke luar negeri gitu. Langsung aja ke Bangkok, ke Malaysia, kemana gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Dengan fasilitas tersebut ya dan gaji yang mumpuni lah pada saat itu. Cuma nggak ada sedikit pun panggilan buat mau ke Mekah dan Madinah itu gitu ya? Untuk umroh Ustaz. Itu waktu itu apa tuh? Yang menghalangi nggak punya pikiran ke sana tuh apa tuh? Emang nggak kepikiran aja atau memang males saja? Bagaimana tuh? Setelah lulus langsung dapat pekerjaan yang mana gajinya oke, ya nggak punya beban. Adik juga karena dua orang tua ini dua-duanya juga polisi, alhamdulillah. Jadi nggak ada beban untuk harus nafkahin ke orang tua dan adik gitu. Jadi gaji bersih buat kita itu. Dan itu pastinya karena kebodohan jahil, kekurangan ilmu agama, Ustaz. Gitu. Ya? Jadi mikir laki-laki dulu harus punya gaji yang oke, punya istri yang oke. Dulu istri Ana salah satu ikut pageant, Ustaz. Pageant itu apa sih bilangnya? Kayak Putri Indonesia. Oh gitu. Ya kan. Jadi kan kalau ukur wanita di waktu itu udah kesuksesan lah ya kalau dapat. Suksesan ya. Perempuan mana ya kan udah sekaliber kayak gini mau nyari gimana lagi kan gitu. Kita mikir laki-laki kan dulu pikirannya kayak gitu nih. Wajah oke, postur oke, pekerjaannya oke, udah gitu. Jadi tujuannya dunia lah ya. Berarti dulu waktu milih pasangan itu wajah, pekerjaannya dia oke, jalan. Tapi betul, fisik lah. Fisik juga pendapatannya juga sama lah kan. Oke, ya udah gitu Ustaz. Hanya sebatas itu gitu lah. Tapi setelah perjalanan rumah tangga dijalanin dengan yang tadi saya ngerasa uang nggak kurang nih. Mau beli motor sehari pertama bisa cash gitu kan. Mau beli mobil, even Ana nikah itu Ustaz pada saat itu cuma berapa bulan, nabung tiap bulan itu bisa hampir ya bisa 15 juta tiap bulan nabung dan nikah di Bali gitu. Cuma setelah Ana ambil ibrohnya gitu Ustaz ya, nggak bahagianya karena nggak tahu gitu apa sih yang Ana pikir perempuan itu ya dengan Ana kasih uang cukup, tempat tinggal yang cukup, apa yang diinginkan dikasih itu mereka bisa senang, tapi landasan utamanya Ana nggak ngasih ilmu agama. Nah, itu tuh yang terasa bikin kurang ya. Itulah yang bikin rumah tangganya qadarullah selesai pada saat itu karena tidak ada Ana tidak menyalahkan beliau, tapi Ana belajar ya Ana nggak belajar agama akhirnya sebagai suami itu butuh ilmu agama untuk mendidik anak dan istri agar bisa hidup gitu. Berarti di waktu itu tuh dengan apa ya? Dengan apa yang antum miliki lah Bang ya.
Dari mulai keluarga tuh istri tadi, dengan fisiknya, kemudian pendapatannya, itu ternyata nggak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga juga ya? Untuk Allah nggak, Ustaz. Kosong. Jadi kayak mungkin happy kalau orang bilang, kalau mau bahagia harus ada uang. Ada, pasti Anda setuju dengan hal tersebut. Tapi sementara, Ustaz. Ya cuma untuk waktu yang sangat singkat gitu. Jadi nggak semu nih bagiannya ya. Betul Ustaz. Setelah kenal ilmu agama, alhamdulillah. Bahkan dengan yang sekarang, alhamdulillah beliau malah banyak ngingetin Ana di saat-saat posisi sulit. Dia selalu, kenapa harus risau sama perkara dunia ini. Salah satu nikmat yang besar menurut Ana. Itu di luar dari Ana kenal sama kajian sunnah, manhaj salaf. Beliau selalu ngingetin kenapa harus risau, apalagi sekarang bisnis ya Ustaz ya. Bisnis kalau dulu risau sama diri sendiri. Sekarang risau sama tanggal 26, 27 gaji karyawan belum nih. Ya 30 karyawan belum harus bayar listrik dan lain-lain. Lebih pelik gitu. Tuh cuma ya istri selalu ngingetin ngapain kita harus risau sama perkara dunia gitu. Allah akan tunjukkan dan alhamdulillah berkali-kali karena di fase, apalagi fase Covid ya Ustaz. Di fase Covid itu semua orang, Ana yakin semua orang terdampak, dan gimana caranya kita ada di posisi dari Covid bisa berada di titik stabil lagi gitu. Nah, jadi, Masya Allah. Ya pegangan adalah agama Ustaz itu. Jadi di Covid tersebut jadi banyak belajar agama. Alhamdulillah. Triggernya apa tuh? Antum titik di mana mesti belajar agama nih atau mulai tertarik tuh? Yang pertama adalah pernikahan yang pertama Ustaz. Itu di mana Ana ngerasa Ana punya duit, Ana punya gampang untuk harta cukup, pekerjaan juga mumpuni, tapi kok rumah tangga nggak lancar gitu loh. Ada salah satu bos Ana yang sekarang jadi manajer di perusahaan Ana ini ingetin ya, wanita tuh banyak di luar. Ana sakit hati banget. Sakit hati banget karena kan kita punya goals Ana adalah ya anak menikah, punya anak, punya harta yang cukup. Kan ini kan dunia nih Ustaz ya. Itulah. Ketika ini nggak sesuai sama plan kita, kayak hancur dunia nih. Gue udah punya duit banyak, gue punya harta, gue punya anak istri, kenapa kok nggak bisa langgeng? What's wrong gitu? Apa yang masalahnya di mana gitu? Pada saat itu Ana sangat sakit hati gitu loh. Tapi setelah take off pesawat pada saat itu, ada dengerin kajian beliau, ya Ustaz Khalid Hafizahullah Ta'ala, ya beliau sampaikan salah satu cerita di mana salah satu sahabat pergi kerja, istrinya ada yang bertamu, yang mana tamunya datang ke rumah istrinya tersebut gitu loh. Pilihannya adalah tadi dia emosi banget mau tebas kepala istri dan tamunya ini, cuma ya tadi disuruh ya tugasnya bersabar gitu loh. Jadi Ana pada saat itu pilihan dikasih tahu ketemu yang kedua kali lagi dikasih tahu sama bos Ana, sampaikan pilihan kamu cuma dua. Tadi bersabar kamu dapat pahala yang tinggi, yang kedua adalah ceraikan. Itu loh menurut Ana ya, karena belum belajar tentang ceraikan itu boleh dalam Islam, nggak tabu dan lain-lain hal gitu. Ya jadi memang lebih baik diceraikan karena nggak mau nurut sama suami dan satu lain hal gitu. Satu visi misi lagi ya. Iya, memang satu visi misi dalam hubungan rumah tangga itu penting ya. Ini mengingatkan kita tentang di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pernah dalam tanda kutip ya nyuekin istri-istri sampai sebulan ya, nggak ditemuin sebulan. Ini Rasul. Subhanallah. Kan berarti kan sakit hati istrinya itu lebih-lebih dong. Ini berarti saya tidak didekati bukan hanya oleh suami, tapi oleh Rasul pun tidak mau mendatangi saya. Kenapa? Ternyata istri-istri sepakat nambah uang bulanan gitu loh, minta naik uang bulanan. Padahal di awal pernikahan itu, kalau nikah sama Rasul mesti tahu dong keadaan. Dunia nggak dijanjiin. Bersabar, akhirat dapat. Ternyata di jalan tuh ada aja kan, namanya manusia ya. Hatta istri Rasulullah SAW, berubahlah di situ mereka. Begitu berubah, Rasulullah SAW akhirnya mengambil sikap untuk menjauhi mereka semuanya. Sampai Allah turunin ayat, baru Rasulullah SAW kembali kepada Aisyah. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan kepada ummahatul mukminin. Mau lanjut sama Allah dan Rasulnya, atau mau diceraikan? Kalau mau diceraikan, dicerain sama Allah. Rasul nanya kepada Aisyah pertama, gimana? Aisyah, ya pilih Allah dan Rasulnya, kata Aisyah. Akhirnya nanya semua istrinya, semuanya setuju. Gitu. Maksudnya di sini mau visi misi ini penting di awal gitu, tahu keadaan, mau kemana nih rumah tangganya gitu. Nah, begitu diisi visi misi kan jadi tertantang, ada challenge. Kalau udah mulai ke kanan, iya kita balikin lagi ke tengah lagi. Kalau udah mulai ke kiri, balikin lagi ke tengah lagi. Dan begitulah. Bahkan ini sekelas
Rasulullah ya Ustaz. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kehidupan kita yang mana apalagi kita ya kondisi-kondisi sulit lah gitu Ustaz ya. Betul. Tapi memang kehidupan Rasul SAW itu dinamis dan beragam ya. Sengaja memang Allah berikan kehidupan Rasul itu berbagai macam ujian agar itu jadi pelajaran buat seluruh dari umatnya. Nanti Rasul ada ujian masalah keluarga, nanti masalah teman, nanti masalah negara. Semuanya ada. Jadi semua orang yang masuk Islam itu bisa ngambil Rasul sebagai contoh. Apapun profesinya dia. Masya Allah. Pemimpin kayak apa aja bisa. Itulah indahnya sunnah tuh di situ. Alhamdulillah. Mungkin antum akhirnya merasakan juga gitu loh. Alhamdulillah. Ternyata ilmu nih yang menjadi trigger besar untuk perubahan. Sangat setuju Ustaz. Jadi mana COVID itu jadi titik balik, bisa kajian yang dulunya ketika jadi pramugara hanya bisa online pastinya Ustadz ya, dan nggak bisa sering pastinya karena sibuk untuk penerbangan kita kan susah ngatur jadwal ya Ustadz ya. Jadi memang mungkin pun ada teman-teman yang di luar sana yang sudah mengenal manhaj salaf atau kenal sunnah di airlines, mereka sulit buat datang ke majelis ilmu. Dan alhamdulillah setahu ana sekarang sudah ada beberapa yang pramugari-pramugara ini udah ngaji sunnah dengan datengin ustadz-ustadz ini, gitu. Jadi mereka juga belajar, ya, yang karena basicnya tadi ustadz begitu mau punya harta banyak, pilot juga apalagi pilot-pilot ya memang udah ratusan juta gitu, godaannya besar. Kita tahu ini ustadz, gitu kan dengan uang banyak mereka punya kapasitas di penerbangan itu kan mereka kaptennya, yuridiksinya, semua peraturan itu atas suara mereka itu nggak terbang pesawat, nggak suka turun gitu. Jadi memang udah powernya sangat kuat di sana. Jadi itu apa pekerjaan safar traveling ya? Safar Ustaz kan gitu. Harus nginep, harus dan di tempat yang asing. Betul kan? Ustaz gitu loh. Jadi ilmu agama itu kalau nggak memang kalau kita bilangnya recharge ya Ustaz ya. Betul. Harus seminggu minimum sekali ya. Mereka harus tetap duduk pengajian dengerin ilmu. Ya. Betul. Memang jadi nggak dibilang soalim ya Ustaz ya? Enggak lah. Aduh, gimana ya? Sahabat Nabi aja diberikan pelajaran itu, edukasi terus-terusan loh Nabi SAW. Nggak pernah berhenti edukasi Nabi. Dan itu sahabat Nabi tanpa dulu ada pesawat, tanpa dulu ada TikTok, Instagram dan kawan-kawan gitu ya, tetap aja. Bagaimana pembentengan Nabi SAW kepada jiwa-jiwanya para sahabat kan intens sekali gitu loh. Ya apalagi sekarang ya. Kita fitnah, masuk rumah aja masih ada fitnahnya. Dulu tuh kalau mau ngindarin fitnah masuk rumah kan gitu ya. Berlindung di rumah. Sekarang di rumahnya fitnahin. TV, handphone dan lain-lain. Dan lain-lain kan antum merasa sendiri. Nah, hingga akhirnya antum dari tahun berapa tuh antum mulai titik balik mengenal ilmu, rajin dengerin kajian? Pertama itu setahu ana sekitar 2016 Ustaz. Tapi hanya online gitu Ustaz. Ana belum pernah offline. Belum pernah. Tadi kan dengarnya Ustaz Khalid ya. Iya, ana base-nya di Medan. Di Medan. Dulu sempat 3,5 tahun itu 2013 di Bali, dipindahkan ke Medan. Nah, ketika di Medan itu kenal sama kajian sunnah, cuma belum terimplementasi. Hanya mendengar lewat handphone gitu loh, tahu tapi belum ada giroh buat mau diamalkan gitu Ustaz. Tapi yang ana suka adalah ana coba untuk, karena istri ana sekarang biasa travel keluar ya Ustaz ya, jadi ana sering jarak waktu antara beliau di Jeddah dan di Indonesia kan, jadi ada selisih waktu gitu loh, dimana kalau beliau landing ana di sini udah malam banget gitu kan gitu. Jadi ana sering download YouTube tentang Sirah Nabawiyah dan lain-lain, yang mana kalau naik motor kan Ustaz pulang kerja ataupun lagi kemana naik motor tuh sering tempel ke telinga, nambah ilmu. Dan alhamdulillah, jadi salah satu yang bikin sangat semangat adalah ceritanya Umar bin Khattab itu Ustaz. Iya. Dari yang saking bencinya sama Rasulullah sampai yang benar-benar saling cintanya sama Rasulullah, dan itu anak menurut anak nggak make sense gitu loh. Segitunya Islam bisa bikin perubahan gitu Ustaz. Dan itu anak berinding sampai sekarang anak punya sahabat Ustaz. Dia mualaf, alhamdulillah, namanya Liberty. Gitu. Dia pernah mendakwahin tentang riba, apalagi biasa pramugari ini terlalu gampang. Dan kita masuk kantor itu udah dikasih akses kartu bank gitu. Dan itu kita bisa pakai limit 150 juta tanpa cuma tinggal kita tanda tangan dan pakai, nggak harus ngajuin gitu loh. Jadi itu salah satu kemudahan ya. Tapi ana mikir
Alhamdulillah anak nggak pakai itu Ustaz. Itu beliau coba untuk ngasih tahu, iya tapi kan ada ulama dari 10 ulama, 8 ulama atau 7 ulama bilang nggak boleh, 3 bilang boleh gitu. Beliau malah mengambil fatwa 3 ini yang boleh untuk anak ada di sisinya mereka gitu loh. Sedangkan dia bilang kenapa ngambil yang jumhur yang atau yang paling banyak gitu. Akhirnya benar ketika di suatu titik marah berkali-kali lipat. Modalnya harusnya kayak cuma tablet 7 juta 8 juta, ternyata itu MLM. Sampai hutangnya bisa sampai mungkin puluhan, hampir ratusan gitu loh. Dan ketika itu terjadi, anak sudah sampaikan, anak bilang, ini antum nggak percaya, riba itu ngeri banget gitu loh. Kenapa? Antum coba skala yang main kecil, tapi nggak berasa besar gitu loh Ustadz. Jadi ya, alhamdulillah, jadi ketika bertambahnya ilmu, kita tahu ini bahaya buat diri kita gitu. Bisa harus dihindarin. Nggak kenapa harus punya rumah dengan cicil, motor, mobil dan lain-lain. Kalau nggak mampu, kan bisa kontrak beli yang second. Iya. Tapi yang penting tadi pasangannya kita juga harus mengerti kan Ustaz. Oh iya betul banget, itu penting banget. Ya, biar sevisi ya Ustaz. Sangat. Antum merasain deh gimana tuh susahnya kalau nggak satu visi misi, nggak satu nggak mau mengenal sunnah bareng. Jadi pernikahannya itu bukan jalan kepada ridhonya Allah gitu loh. Sekarang kita pengen jadikan pernikahan kita jalan kepada ridhonya Allah, dia enggak. Tapi pengennya pernikahan tuh bagai apa ya? Tadi menambah pundi-pundi duitnya aja. Kan udah beda banget ini. Iya. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu malah saya sendiri tuh gimana betul sekali, perbedaan itu gitu loh. Nah, jadi ketika tadi yang sama sekarang ini beliau selalu ngingetin Ana, alhamdulillah tentang nggak usah risau masalah dunia. Ya kalau dihitung-hitung secara keuangan paling oke mungkin ya tadi ketika masih kerja sama orang jadi pramugari misalnya gitu, dengan keuangan banyak tapi kok nggak berangkat umroh gitu. Bahkan menurut Ana ya Ana diuji dengan ketika COVID, Ustadz Ana buka usaha namanya Kepak Madu Mael ataupun Ayam Mael ini. Allah bikin viral Ustadz, alhamdulillah Allah bikin viral. Salah satu youtuber kecil datang dan akhirnya youtuber besar sampai di skala paling tingginya tuh youtuber, kalau seorang bilang sekarang tuh ada Next Carlos sama MG Dalen Maaf gitu. Ya, kalau datengin mereka Ustadz itu bisa skalanya ratusan juta satu orang, 2 orang Allah datangkan ke outletnya Ana. Ya Ana ngeliat kayak mau datengin mereka berdua tuh udah 200 juta lebih gitu hanya untuk ngeliput, dan Allah datangkan free gratis. Itu Ana ngerasa kadang-kadang anak suka bergumam gitu, nonton TV mereka ngeliput, anak ya Allah semoga punya usaha Ana diundang gitu. Alhamdulillah, dan kejadian salah satu TV channel ngundang usaha Ana untuk datang gitu loh. Dan ya tadi itu di fase-fase COVID gitu Ustaz. Yang mana orang lagi terdampak, alhamdulillah Ana malah usahanya lancar, laris dan lain-lain. Tapi di satu titik bisa dapat omset 1 bulan 300 juta lebih. Satu malam di satu outlet bisa 10 jutaan Ustaz ya. Nomor anak dari pedagang gerobakan ya Ustaz ya. Kalau mungkin yang mereka di mall udah biasa gitu ya Ustaz ya. Di gerobakan anak nggak punya kursi untuk tamu duduk dan lain-lain. Jauh lah, UMKM lah. Itu sampai bisa segitu rame. Tapi nggak ada keinginan untuk kita di umroh. Bahkan titik yang paling sulitnya adalah seluruh karyawan anak. Karena bisa bilang 30 karyawan anak itu nggak ada yang sholat Ustaz. Di waktu itu, alhamdulillah. Ya ownernya dua-duanya udah belajar untuk ngaji, untuk sholat gitu. Cuma karyawannya nggak ada yang sholat. Ada yang pengedar narkoba, ada yang make, ada yang mes di tempat anak tuh kedatangan sama Intel, ada yang minum. Rusak deh kalau anak lihat. Kok nggak sinkron ya? Allah ngasih rezekinya banyak banget, tapi internalnya kok rusak kayak gini, Ustaz. Nah, karena Anda datang rutin ke Blok M, Ustaz ya. Setiap kajian itu, menurut Anda suatu hal itu nggak ada yang kebetulan. Setiap kajian di setiap weekend itu, Ustaz Khalid sampaikan, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Minggu depannya, kok ini lagi? Padahal dengan tema yang berbeda, setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Minggu depannya lagi, setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya gitu. Dari situ Anda langsung ngomong sama partner Anda, ada yang salah mau usaha kita, dan Anda khawatir ya kita akan dihisap kelak. Karyawan kita nggak ada yang sholat, ada banyak pelanggaran syariat di sana, dan akhirnya Anda belajar untuk merubah sistemnya sama jadi sistem syar'i gitu Ustaz. Yang paling basic lah Ustaz ya tadi, coba untuk azan sholat.
mereka harus diwajibkan untuk sholat. Dari 30 orang, kita adakan aturan sholat, 15 orang keluar. Wih, setengah. Baru sholat. Pada nggak mau sholat tuh ya? Pada nggak mau sholat. Baru 15 tuh. Baru 50%-nya. Baru nanti kita tambah lagi, nggak boleh ada musik. Ya kan? Tidak boleh ada rokok. Setengah lagi Ustaz. Dari 15, 7 lagi keluar. Operasional berantakan Ustaz. Bingung kita kan. Kita khawatir. Pasti fundamental usaha kita udah tahu nih manpower-nya tuh segini. Gitu. Ketika mereka resign tiba-tiba, pasti operasional kan kacau. Kita khawatir sebagai seorang pengusaha gitu Ustaz kan. Tapi Alhamdulillah Allah gantikan dengan teman-teman yang sudah mengenal sunnah gitu. Banyak para pelajar-pelajar. Ada yang dari Libya, ada yang dari mana belajar. Dan jadi ya ngisi di tempat Ana untuk jadi karyawan dan kadang-kadang ngisi kajian juga gitu Ustaz. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Gitu. Digantikan yang lebih kualitas insya Allah ya. Betul. Ya dengan ya tadi ya memang ada proses gitu Ustaz yang harus kita jalani. Kita khawatir kalau Allah karena pengusaha tuh kadang-kadang mikirnya di mana omset paling tinggi, besar gitu loh. Dengan kita harus tinggalkan sholat, omset hilang 1 juta nih. Simple kan gitu Ustaz kan. Kalau kita sholat maghrib hilang 1 juta, kalau tinggal isya tinggal hilang 1 juta gitu ya Ustaz kan. Mindset pengusaha kadang-kadang. Tapi gitu ya tadi kita kalahin ya alhamdulillah sekarang malah teman-teman malah selalu ingetin gitu, Bang, ini harus memang 15 menit. Kalau udah azan, break, potong mau seberapa banyak. Dan itu ujian di situ, Ustaz. Allah datangkan tamu yang bisa sampai puluhan ini di jam-jam kritis, di jam maghrib, di jam isya. Ya tadi, ya, komitmen sama agama, udah kita informasikan. Bu, baru bisa servis lagi sekitar 30 menit. Kalau Ibu mau, kita terima orderannya, Ustaz. Tapi mereka harus nunggu selesai kru sholat, baru kita serve lagi gitu, Ustaz. Masya Allah gitu ya. Itu peraturan di antum itu ya? Iya, basicnya sholat dulu sih Ustaz. Sama ada kita kajian rutin setiap minggu biar recharge, bukan hanya ngejar dunia aja nih, tapi gimana caranya kita bisa menimba ilmu buat, karena mereka punya anak istri gitu. Ini emang semua pemimpin itu dimintakan pertanggungjawabannya. Berat. Makanya pemimpin perusahaan juga sama tuh. Berat. Ustaz. Dia akan dimintakan juga pertanggungjawabannya dia kepada anak-anak buahnya dia. Apalagi ya itu baru semakin tinggi pemimpinnya Ustaz ya, tadi dari basic kan berarti dari rumah tangga, RT, RW, naik ke atas sampai ke presiden. Makanya nggak boleh tuh kita gampang banget ngomong presiden, ini kan hujat-hujat. Padahal mereka kalau bikin peraturan yang baik aja sekali itu masalahnya besar banget Ustaz. Betul sahih, benar banget setuju. Nah setelah dari apa tadi ayam goreng, sekarang namanya apa? Ayam mail. Ayam mail sekarang ya? Iya. Ayam mail sekarang ya. Akhirnya kan kemarin nih baru antum jadi untuk umroh tuh. Bismillah. Jadi aja deh. Bismillah Ustaz. Sama Ustaz Ali Hasan Bawazir, Hafizullah Ta'ala. Jadi anak mulai mau daftar umroh itu sama Umi Ana dan adik Ana itu di bulan September. Itu ada uang. Itu Ustaznya 90 juta. Yang Ana harusnya langsung daftar gitu. Cuma qadarullah pada saat itu Ana pinjam untuk tambah cabang. Gitu, karena Ana udah proyeksikan mau buka salah satu cabang. Qadarullah investornya sakit Ustaz. Perjalanannya nggak semulus dengan apa yang kita inginkan. Investor sakit, cancel. Uangnya itu akhirnya terpakai untuk usaha dan satu dan lain hal. Yang mana dari 90 itu tinggal 30 juta. Karena mau DP nih 30 juta. Pas mau DP 30 juta, terus umrohnya yang Ustadz yang Ana pengen full, tinggal harusnya 3 orang, tinggal 2 seat. Otomatis kan nggak bisa, karena kan Ana, Umi sama adik. Itu nggak bisa. Ana coba nyari Ustadz lain. Ketemu Ustadz Ali, tapi di bulan November. Pas sudah mau daftar, Ana tanya sama Umi sama adik, karena Umi anak polisi harus butuh 2 bulan sebelum umroh, harus izin langsung ke Mabes Polri. Sedangkan adik pramugara juga sama, itu termasuk ke dalam peak season, jadi nggak bisa izin sama sekali karena mereka jam terbang lagi tinggi. Terhalangi lagi Ustadz, ya kan? Dari tadi uangnya udah berkurang, udahlah Ana nekat deh, coba 30 juta ini, nah daftarin dulu deh, ntar insya Allah ada aja rezekinya gitu kan Ustadz. Sampai di satu titik uang tersebut kepake Ustadz, 30 juta tersebut kepake untuk Ana launching brand lagi gitu Ustaz. Ana pikir ya coba ikhtiar untuk buka usaha lagi, dipakai lagi, dan qadarullah habis
Gitu loh. Habis dari ini anak ngerasa kok jadi bisa nggak sampai gitu saat gitu loh. Nah 2 hari sebelum anak pergi umroh Ustaz ya, 2 hari anak sebelum pergi umroh sama Ustaz Ali, ada salah satu guru anak Ustaz Sahal Abu Abdillah ngomong sama anak, itu bisikan syaiton gitu loh, antum nggak apa-apa nggak umroh sama anak, tapi kenapa antum nggak daftar itu? Ya itu salah satu bisikan syaitan supaya antum nggak pergi umroh, nggak beribadah kepada Allah gitu loh. Sampai di satu titik anak bilang, ya loh, anak perbanyak doa. Anak ingat lagi salah satu perkataan Ustaz Khalid ngomong, minta sama Allah yang terbaik, minta sedetail mungkin, minta fasilitas, jangan hanya minta pergi umroh, minta fasilitas dan rezeki terbaik dari Allah. Gitu loh, sampai anak Afan Ustaz, anak kalau gini anak sedih gitu, karena di satu titik anak berdoa minta, ya Allah mudahkan anak, adik anak, umi anak untuk bisa datang ke kota Rasulullah SAW, anak bisa sholat di Masjid Rasulullah SAW, anak bisa beribadah umrah sama keluarga anak gitu loh. Sampai anak mau daftar dengan nggak ada uang, di tabungan anak 1 juta Ustadz. Daftar itu. Ketika anak mau daftar tuh di tabungan anak 1 juta gitu, karena kepake buat bisnis usaha gitu. Alhamdulillah, umi anak japri malam-malam gitu. Uang ini dipakai untuk langsung daftar umroh. Kamu tinggal nyari kapan aja waktu free gitu loh. Pada saat itu anak langsung usaha. Anak usaha di bulan November anak cari full, Ustaz. Di bulan Desember nyari full. Gitu anak mikir kok nggak bisa ya. Akhirnya anak coba, alhamdulillah ini mati mau solihat di bulan Januari anak bisa daftar bareng sama Ustaz Ali. Ustaz tanggal 29 Januari gitu Ustaz. Ya? Dengan anak khawatir terjadi hal yang enggak dapat uangnya, anak transfer full langsung ke tur tersebut, umrah tersebut. Dan alhamdulillah anak berangkat gitu Ustaz, yang mana anak mimpi gitu, anak sempat mimpi gitu. Di satu mimpi anak mimpi di satu persimpangan anak sama umi anak itu, wallah anak kan belum pernah datang ke kota Madinah sama Mekah ya Ustaz. Anak ngerasa ngebayangin anak lagi ada di kota Madinah gitu. Anak ada lagi di kota Mekah sama Madinah ya Ustaz. Saking doanya ulang-ulang terus, saking pengennya anak datang kota tersebut gitu Ustaz. Nah mikir nggak ada nunggu apa lagi nih gitu loh, nunggu apa lagi, kita nggak datang kota Rasulullah gitu Ustaz, karena kita udah belajar, kita ilmu yang masuk keutamaan umroh udah dikasih tahu, haji dikasih tahu, masa kita nggak kangen sama kota Rasulullah gitu Ustaz. Alhamdulillah Allah berikan nikmat, anak bisa datang dengan tadi Ustaz, dengan fasilitas yang menurut anak Masya Allah, anak nggak ada expect apa-apa karena anak belum pernah umroh, dengan tur manapun Ustaz, ya kan, anak jujur pergi umroh karena anak lihat Ustaz Ali gitu, karena berapa kali ikut kajian beliau di Al-Azhar, di Nurim gitu, ikut kajian beliau ya karena anak kenal sama asatidnya, ya anak ikut dengan fasilitasnya Masya Allah menurut anaknya, tadi pesawatnya, hotelnya, dan ketika sampai di sana anak merasa apakah capek harus tiap hari kita pergi dengan jalan kaki 5 waktu ke masjid, tawaf, sa'i dan lain. Menurut anak nggak ada apa-apa ya, tidak ada apapun, paling nikmat mungkin ya anak udah pernah travel kemana-mana dengan ya mungkin status anak pramugara pada saat itu, dibanding 1 hari anak bisa sholat di Masjid Nabawi, dibanding anak bisa sholat tawaf di Ka'bah itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi karena nikmat banget gitu, bisa datang benar-benar sampai mungkin ya tadi orang yang pertama kali umroh pas pulang tuh ngerasain, ada yang bilang post depression umroh gitu ya. Benar-benar kayak kosong gitu, banyak termenung gitu ya, nggak bisa di-compare gitu nikmatnya kita ada di kota Nabi di Madinah sama Mekah, tempat lain. Pulang lagi kita ke sini, biarpun ya kita coba untuk ikut kajian sholat, kok rasanya beda gitu, rindu banget gitu. Padahal baru sebentar, rindu banget pengen pulang. Sampai ya tadi, Anda pikir gimana caranya cari uang yang halal gitu, bisa bawa anak istri sesering mungkin, biar bisa umrah gitu loh. Bahkan tadi guru-guru sama mutawif Anda ngobrol gitu loh, antum mas ya gitu loh, mungkin
karena anak baru sekali gitu loh. Antum dai-dai, antum ulama-ulama ataupun mutawif yang sering bolak-balik bisa ada di sini sesering mungkin, tuh suatu nikmat yang menurut anak sangat banget luar biasa gitu loh. Dan banyak bahkan yang mungkin orang kaya yang uangnya bisa miliaran, di atas miliaran, mereka nggak ada giroh buat untuk datang umroh gitu, Ustaz. Dengan yang mungkin tadi Allah bikin kondisi anak mungkin keuangannya lagi tidak baik-baik gitu, Ustaz. Tapi dengan ngerasain nikmat itu, anak udah nggak mikir gitu loh besok mau meninggal, kayak usaha mau gimana, kayak yang penting tadi anak udah bisa sholat 5 waktu tadi di masjid-masjid yang ada keutamaan gitu, Ustaz. Luar biasa. Emang ada orang semuanya punya cerita yang begitu luar biasa pada saat dia umroh ya. Dia punya kisah yang sebenarnya itu yang menjadikan menjadikan bisa sampai seperti itu perasaan kita, jiwa kita, hati kita itu kan lagi betul-betul semangat ya. Tidak bisa. Iya kan? Kenapa kita bisa senikmat itu? Sampai antum ingin melupakan semuanya, stay di situ. Betul, Ustaz. Kenapa? Antum tahu kenapa? Kenapa, Ustaz? Karena antum dekat sama Allah SWT. Itu tuh momen terdekat kita kepada Allah SWT. Makanya kenikmatan itu luar biasa. Tuh bayangin, itu kita baru dekat secara kita nggak memandang, ya kan? Tuh bayangin, nikmat ahli surga itu yang paling puncak apa? Memandang Allah SWT. Masya Allah. Sekarang kita datang ke situ aja udah happy banget, udah enak banget, udah di sini paling nyaman, paling tenang. Kenapa? Karena jiwa kita dekat banget. Bagaimana kalau jasad kita yang dekat dengan Allah? Itu luar biasa. Masya Allah. Makanya kita dari sini ya, kita ambil pelajaran bahwa ternyata benar kata Rasul waktu Rasul mengatakan surga puncak nikmatnya itu memandang Allah. Karena kita udah dekat banget, itu udah paling nikmat, paling nyaman, paling tenang gitu. Sekarang kita datang ke rumahnya aja tenang banget. Gimana bertemu dengan Allah SWT. Setuju, Ustaz. Luar biasa banget gitu. Iya. Dan ini dari ceritanya tadi subhanallah, justru pada saat duit tinggal 1 juta malah berangkat ya. Duit 300 juta nggak berangkat. Iya, Ustaz. Jadi ada uang nggak berangkat, nggak ada uang malah Allah limpahkan nikmat. Menurut Anda tadi pentingnya jujur ketika berdoa sama Allah itu, Ustaz. Benar-benar apa sih yang sebenarnya antum inginin gitu, Ustaz? Apakah memang tadi Allah mudah bagi Allah buat apa yang nggak mungkin terjadi itu terjadi gitu, Ustaz. Dan itu berkali-kali ya, ketika waktu COVID itu kita yang biasa tadi gaji mungkin ya puluhan juta, Allah bikin gaji hanya basic UMR gitu, Ustaz. Ya mungkin menurut orang wah alhamdulillah gaji UMR gitu, kita yang udah biasa dapat besar, apalagi pilot-pilot anak itu yang udah gaji mungkin ratusan juta harus dipotong 30 juta, misalnya hanya pegang 30 juta atau 20 juta, mereka mengeluh. Beda dong, iya dong. Mereka mengeluh dengan gaji 20 juta per bulan. Ana mikir kan, Ana ini yang mungkin dari yang semakin besar ke kecil aja masih ngerasa ini, apalagi mereka yang udah tambah besar kok ngerasa 20 itu uangnya kecil gitu, Ustaz. Sampai di suatu titik perusahaan cuma ngasih 900.000 per bulan itu, Ustaz. Ada anak, istri, mbak, Ana mikir gimana cara ini bisa nafkahi gitu, Ustaz. Akhirnya Ana paksa diri Ana buat usaha, Ustaz kan. Nah, usaha punya barbershop, qadarullah kolaps. Karena COVID, siapa yang mau cukur rambut COVID ya, Ustaz? Dan itu anak rumahnya dekat bandara gitu. Udah punya barbershop 1 tahun sebelum COVID, qadarullah COVID, ada lockdown, si capsternya itu harus nyangkut di Garut, nggak bisa datang ke Tangerang. Anak belajar nyukur kepala orang, Ustaz. Nggak punya basic, nonton dari YouTube, anak belajar. Dan itu anak bikin sebelum tahu hukum agamanya bayar seikhlas itu boleh atau enggak, gitu kan? Anak seikhlasnya aja, Bu. Atau Pak, cukur di sini gitu loh. Jadi anak belajar, anak bikin kepala-kepala orang ini buat latihannya anak gitu, Ustaz. Paling pertama anak-anak sendiri gitu loh. Nggak jalan ataupun jalan tapi nggak sesuai dengan maunya anak lah gitu, Ustaz ya. Anak sempat jualan nasi uduk, Ustaz. Di pinggir jalan karena anak ngeliat orang-orang yang ground staff nih masih terus tiap hari rame nih. Anak coba untuk buka nasi uduk di pinggir jalan dengan anak telepon salah satu sahabat anak itu yang anak bilang, lagi sibuk apa lo sekarang nih? Terus jawaban dia, ngapain lo nelfon gua? Kok marah nih? Gitu loh. Terus dia bilang, karena ini ataupun pasangan pada saat itu suruh telepon anak ya gitu loh. Anak bilang enggak ada gitu loh. Ternyata beliau lagi di titik terendahnya, Ustaz. Dia tuh yang ditelepon? Iya, dia lagi di titik tanggal. Dia daftar untuk jadi kerja di McD, KFC, pizza, apapun yang pekerjaan apapun yang penting dia kerja karena mungkin tadi cicilan per bulannya besar gitu, Ustaz, kartu kredit dan lain-lain hal nih gitu loh. Jadi anak telepon, anak bilang, kan anak butuh orang biar bisa cukur nih, Ustaz. Anak pikir ya udah beliau cukur aja, anak ngambil 50 atau 60% lah, ataupun dia 60 atau 40, yang penting dia bisa kerja gitu, Ustaz. Gitu.
Nah, dia bilang, ya udah deh, Ana nggak mau ke tempat antum. Ana ngomong sama istri Ana. Ketika dia mau berangkat, dia cuma ngomong, dari Cempaka Putih ke rumah antum 25.000 cukup nggak Ustaz? Ana pikir Ana udah ada di titik paling parah ya, Ustaz ya. 900 per bulan itu Ana mikir Ana paling rendah. Ternyata sahabat Ana sendiri 25.000 sampai ketika dia buka puasa. Pada itu kan bulan puasa Ustaz ya. Dia nyari receh-recehan untuk bisa beli teh, kopi, untuk buka puasa gitu. Ana mikir separah ini gitu loh. Biarlah ya tadi gaji kita tiap bulan tuh puluhan juta. Ada yang nggak memang tidak mempersiapkan keadaan seperti ini gitu loh. Habis uangnya. Dan satu lain hal, ya akhirnya beliau datang ke teman Ana gitu. Ana setelah dengar beliau cuma modal 25.000, Ana nangis gitu saat Ana ngomong istri Ana, kita tuh orang bersyukur gitu. Kondisi kita kayak gini aja masih ada yang lebih susah gitu loh. Akhirnya beliau memang basicnya bisnis gitu, cuma belum belajar aturan syar'i terkait sama muamalah nih Ustaz ya. Ikut sama Ana buka jualan nasi uduk rame. Bareng sama tuh. Sama Ana, alhamdulillah rame pada saat itu karena quote-nya wah ganteng-ganteng jualan nasi uduk jadi di pasar tersebut di daerah itu terkenal Ustaz. Terkenal di kampung-kampung situ akhirnya terkenal. Oh, di situ ada yang jual nasi uduk tuh ganteng-ganteng gitu. Kebetulan partner Ana ini bule Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi emang ada wajah ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibu ya. Belanda Manado, ada Cinanya, Ana pikir ganteng lah gitu lah. Jadi beliaunya yang jadi mukanya lah Ustaz, karena cuma ngelayanin gitu. Terkenal di situ. Jadi ketika kita udah jualan rame, dia bilang, ayo kita coba garap ya usaha lebih ini lagi. Karena nasi uduk itu punya Ana kan Ustaz kan gitu. Kita garap ya. Alhamdulillah jadilah tuh usaha Ayam Mail gitu Ustaz. Yang mana terkenal di Malaysia, kita bawa ke Indonesia, alhamdulillah. Responnya baik, makanannya enak, ya sampai diundang di beberapa TV, kita diundang di beberapa podcast untuk ceritain kok bisa nih antum ketika COVID malah bikin usaha yang belum ada di Indonesia dan viral gitu. Alhamdulillah gitu. Itu rezeki gitu Ustaz. Dan ya kita nggak tahu kan itu Ustaz, gitu Allah malah ngasih posisi dan itu gajian. Dan itu omsetnya bisa berkali-kali lipat daripada pramugara gitu. Akhirnya alhamdulillah 2022 Ana udah resign dari kantor Ana Ustaz. Sampai saat ini Ana udah bergelut untuk usaha Ayam Mail ini dan usaha-usaha lainnya. Istri Ana juga buka usaha pastry. Beliau juga resign beliau jadi pramugara Saudi. Sekarang resign juga buka usaha dan alhamdulillah dari usaha tersebut ya tadi kita bisa punya banyak waktu. Pertama yang paling penting punya banyak waktu buat belajar agama sih Ustaz. Betul. Itu diantara keberkahan waktu. Ya itu. Dan itu nggak bisa digantiin Ustaz. Kita mau punya gaji, mungkin gaji kita 100 juta. Bahkan tadi nggak ada waktu. Iya. Di habis Jumatan tadi Ustaz, ketika khutbah itu disampaikan sama Ustaznya, banyak di Amerika yang mau tidur itu mereka butuh obat penenang. Gitu loh. Terus dia nyeletuk, Ustaznya nyeletuk, bahkan di Indonesia kita nggak butuh obat penenang, waktu khutbah aja tidur. Itu di sesi khutbah gitu Ustaz ya. Tapi poin yang bisa Ana ambil adalah orang Indonesia itu nggak butuh obat penenang. Ya kan, gitu Ustaz. Kita orang Muslim itu nggak butuh obat penenang. Sholat, tenang hati kita, nggak butuh. Jadi mau uang kita malah banyak, urusan kita dunia kita banyak, malah stres, yang ada kita butuh ke psikiater, obat penenang dan yang hal. Tapi kalau kita coba untuk mendekatkan diri sama Allah, itu kuncinya. Sesimpel itu ya Ustaz ya. Betul. Dan umrah bisa jadi trigger yang begitu besar, semangat yang begitu besar, motivasi yang begitu besar. Saat kita ke sana, kita mendapatkan asupan iman yang luar biasa tinggi gitu ya. Itu ngebawa bekal kita menjadi bisa lebih baik tuh. Dan antara tanda umrah kita diterima itu adalah keistiqomahan berikutnya gitu loh, amal berikutnya yang terus berjalan gitu loh. Dan kalau dari ceritanya ini Masya Allah, ternyata berangkat umrah itu modal doa ya, doa. Makanya buat teman-teman juga nih yang nonton nih, doa nih nggak bisa dibohong, ini senjatanya seorang mukmin. Doa yang jujur, makanya sering bilang keinginan kita mau berangkat haji atau berangkat umroh ya, itu bisa dinilai dengan betapa seringnya kita berdoa tentang hal tersebut. Semakin sering berarti kelihatan semakin niat. Semakin jarang berarti niatnya juga kurang. Ya. Masya Allah. Dan kita nggak butuh ini Ustaz ya. Mikirin caranya Ustaz ya. Udah Allah yang atur. Kalau kita mintanya sama Allah beres semua. Ya, jadi nggak perlu kita, ya Allah semoga dari usaha yang ini gue bisa gini gitu Ustaz. Ya keinginan kita, cuma bakal Allah yang buka. Ya kadang-kadang kita rencana doang, tapi Allah yang menentukan.
Ya, kayak cerita antum memang tadi, masya Allah, barakallahu fik. Jazakallah khair. Ceritanya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman di sini semakin giat ya, karena di antara halangan mereka untuk berangkat itu adalah masalah uang ya. Ternyata umroh nggak selalu masalah uang ya. Betul. Tapi kejujuran dalam berdoa itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair mas sekali lagi. Syukran. Ini Instagram antum apa nih? Instagramnya Radityo Karisma. Atau saya punya media juga namanya Mu'alaf Bertanya. Di situ gimana cara mu'alaf belajar Islam yang benar seperti apa, karena Islam banyak ya Ustadz ya. Dipandu sama asatis kita tentang gimana cara nyari ilmu agama yang benar, sama kalau yang untuk nyari ayam mail nggak ada nih di seluruh Indonesia. Ini ayam mail bisa ketik ayammail.id gitu. Semoga teman-teman bisa nyobain ya kan, vibes-nya di sana juga insyaallah. Nggak ada musik ya kan ya, terus juga bisa bareng-bareng sholat di sana juga gitu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah ketemu lagi di Cari Kisah yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.